Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, para pendengar yang berbahagia, mari kita terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah karena sungguh kita ingin menjadi bagian yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang mereka orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata mereka dikaitkan dengan surga. Bahkan surga adalah disiapkan oleh Allah untuk mereka yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Mari kita terus melaksanakan perintah Allah, berusaha meninggalkan berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan-kebaikan semata karena Allah dan berharap mudah-mudahan memberatkan timbangan kebaikan nanti di yaumil qiyamah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, umat Nabi kita, sampai pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Para pendengar yang berbahagia, sungguh kita bersama keluarga kita dan saudara-saudara kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang amal, tentang jalan yang dapat membawa seorang sampai ke surga. Mari para pendengar yang berbahagia, kita membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amal, tentang jalan yang pada akhirnya amal tersebut, jalan yang kita lalui adalah merupakan jalan menuju surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi para pendengar yang berbahagia, ayat ini menjelaskan tentang surga yang Allah kaitkan. Yang pertama adalah dengan orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang artinya
dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Maka mari kita memohon kepada Allah, terus memohon kepada Allah agar kita menjadi bagian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-muttaqin dalam ayat ini. Uiddat lil muttaqin, surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapakah mereka? Orang-orang yang bertakwa yang kelak menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang mengeluarkan hartanya. Allah nyatakan alladzina yunfiqun, mereka yang menafkahkan hartanya fis sarra, menafkahkan hartanya dalam kondisi atau waktu yang lapang, dimudahkan. Dan juga mereka yang menafkahkan hartanya saat ada kesulitan, saat sempit, tetap saja mereka menafkahkan hartanya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidh. Dan mereka orang-orang yang selalu berusaha untuk menahan amarahnya. Wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan mereka memaafkan kesalahan orang lain. Mereka menafkahkan hartanya dalam kondisi apapun yang sedang mereka rasakan. Apakah dalam kondisi lapang maupun bahkan dalam kondisi sempit. Dan mereka yang memaafkan, menahan amarah, memaafkan saudaranya. Wal 'afina 'anil nas wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Para pendengar yang berbahagia, jadi begitu pentingnya keadaan kita yang selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Dan ternyata Allah menyebut itulah di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah surga. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi bagaimana Allah menjelaskan tentang begitu mulianya hamba Allah yang selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama mereka. Para pendengar yang berbahagia, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka orang-orang yang bertakwa yang disiapkan oleh Allah surga bagi mereka, uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang berikutnya Allah menjelaskan walladzina idza fa'alu fahishatan. Jadi saat mereka melakukan sebuah perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri sendiri, zakarullah,
mereka ingat akan Allah. Zakarullah. Jadi ketika mereka, jadi para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya kita sebagai manusia sudah barang tentu kadang melakukan sebuah kesalahan, kadang melakukan sebuah dosa, dan ternyata sifat mereka orang-orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, saat mereka melakukan sebuah perbuatan yang keji atau menzalimi diri sendiri, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ingat kepada Allah dan mereka segera memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena sesungguhnya yang akan mengampuni dosa-dosa adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, itu di antara ayat yang menjelaskan kepada kita tentang surga yang dikaitkan dengan mereka orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan petunjuknya kepada kita. Sebagai umat beliau, sudah barang tentu kita akan selalu taat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita menjauhi larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita tentang jalan menuju surga. Di antara hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ketika kita menempuh jalan yang mana keinginan kita dalam perjalanan kita adalah sebuah ilmu, Rasulullah menyatakan orang yang seperti ini, ya, mudah-mudahan kita bagian dari yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan janjinya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi mari para pendengar yang berbahagia, kita selalu berupaya dalam hidup ini kita melangkahkan kaki kita di majlis-majlis ilmu. Ketika dalam sebuah perjalanan, kita pun juga inginkan bahwasanya perjalanan yang kita jalani adalah di antaranya semoga kita mendapatkan sebuah ilmu, apalagi ilmu yang akan memudahkan kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka Rasulullah menjanjikan sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dijelaskan juga dalam Sahih Muslim riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salah ba'da salah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan padamu tentang sesuatu yang menyebabkan Allah menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat,
Mereka berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW bersabda, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit. Mungkin dalam kondisi sangat dingin misalnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan banyak melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Para pendengar yang berbahagia, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamsus salawat katabahunallah al-ibad faman jaa bihinna walam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdan ay yudkhilahu al-jannah." Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai. Yang artinya Rasulullah bersabda, salat 5 waktu telah ditetapkan Allah untuk hamba-hambanya. Barang siapa mendatanginya dan tidak menghilangkan satu darinya dengan menganggap remeh hak-hak 5 waktu itu, Allah mempunyai janji kepadanya untuk memasukkannya ke surga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, "Alaika bi kasratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hattun anka biha khati'ah wa khatta anka biha khati'ah." Yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud 1 kali kecuali Allah akan mengangkatmu 1 derajat dan menghapuskan 1 kesalahan karena sujud tersebut. Dan para pendengar yang berbahagia, ada sebuah tuntunan Rasulullah SAW yang terkait dengan salat rawatib. Rasulullah bersabda, "Ma min abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawm 12 raka'ah tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Rawahu Muslim. Yang artinya, tidak ada seorang hamba yang muslim yang salat karena Allah setiap harinya 12 rakaat salat sunat selain salat fardu, kecuali Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jadi salat sunnah tersebut adalah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi para pendengar yang berbahagia, begitu banyak ya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana jalan menuju ke surga. Dan juga yang Rasulullah mengaitkan ya tentang orang-orang yang berpuasa ya, dengan surga, sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari seorang sahabat yang bernama Sahal
Ibn Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya, sesungguhnya di surga terdapat pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu tersebut. Tidak ada seorang pun yang masuk melaluinya selain mereka, yaitu as-saimun, mereka yang puasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah." Muttafaqun alaih. Antara umroh sampai umroh berikutnya adalah kafarat, yaitu penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Jadi para pendengar yang berbahagia, sekali lagi ya, bagaimana Rasulullah SAW ya, begitu perhatian kepada umatnya, kepada kita ya. Beliau memberikan arahan dan petunjuk ya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga. Pernah pada suatu ketika ya, Rasulullah SAW ditanya tentang perbuatan yang banyak memasukkan orang ke surga. Jadi suatu saat ya Rasulullah ditanya tentang sebuah amal yang akan memasukkan seseorang ke surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian saat Rasulullah ditanya yaitu oleh seseorang tentang perbuatan yang banyak memasukkan orang ke surga, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Artinya adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Jadi Bapak pendengar yang berbahagia, penting ya bagi kita untuk selalu memperhatikan ya tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia dari perkataan kita, dari tingkah laku kita ya, dari keseharian kita bersama keluarga, bersama anak-anak kita, bersama tetangga, bersama orang tua kita ya. Akhlak yang mulia, ternyata Rasulullah menyatakan ya, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik adalah bagian dari cara yang akan memudahkan seorang hamba untuk masuk surga. Jadi para pendengar yang berbahagia, mari kita terus berusaha ya untuk menjaga lisan kita, untuk selalu berusaha berkata dengan perkataan yang baik, sebagaimana Rasulullah nyatakan falyakul khairan. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkata dengan perkataan yang baik. Falyakul khairan. Mari kita juga berusaha ya untuk mengingatkan anggota tubuh kita ya untuk melaksanakan, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sekaligus kita ingatkan ya, dari mulai kaki kita, tangan kita, seluruh anggota badan kita, untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pada tentu yang sangat penting dan mendasar terkait dengan amalan hati kita, keikhlasan kita, tawakal kita kepada Allah.
kekhusyuan kita dalam saat salat ya. Jadi bagaimana hati kita ya selalu tersambung dengan Allah. Selalu kita ingatkan bahwasanya begitu pentingnya untuk menjaga ya, suasana hati sebagaimana Allah nyatakan tentang mereka orang-orang yang ikhlas. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mari kita padukan ya amal hati kita dan juga amal lisan kita dan juga amal dari anggota badan kita yang semata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.